Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terkasih Ibu Vikaris Krisdiana Saisataina STH, yang terkasih pengurus Persekutuan Oikumene PT Bangkalteng, yang terkasih seluruh insan Bangkalteng yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang hadir dalam ibadah di ruangan ini maupun yang mengikuti secara daring. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan untuk kita boleh beraktivitas. Dan terutama penuh syukur hari ini kita boleh hadir dalam ibadah rutin yang setiap bulan kita laksanakan. Ini merupakan kerinduan kita atas persekutuan kita bersama, meskipun kita dari berbagai gereja, namun kita rindu untuk bersekutu, berkumpul bersama-sama. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kami berterima kasih kepada Ibu Vikaris yang berkenan untuk memimpin ibadah ini. Untuk doa pokok doa syafaat nanti mohon Bu didoakan. Yang pertama untuk pengurus Bangkalteng, komisaris dan direksi, semoga diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin Bangkalteng. Kemudian yang kedua, untuk seluruh pegawai Bangkalteng beserta keluarga. Yang ketiga, untuk rekan-rekan pegawai maupun keluarga yang sakit. Yang keempat, juga mohon didoakan bagi rekan-rekan pegawai Bangkalteng yang sedang menjalankan dinas. Kemudian yang kelima, kami mohon juga didoakan bagi para pensiunan Bangkalteng beserta keluarga. Yang keenam, semoga Bangkalteng semakin bertumbuh, memberikan kebaikan bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Dapat kami sampaikan kepada Ibu Vikaris, kegiatan ini kami laksanakan setiap 1 bulan sekali. Dan memang inilah sarana kita berkumpul seperti kita dapatkan dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan rasa kerinduan ini juga kami harapkan untuk terus bertumbuh karena hati kami tenang jika berada di dekat-Mu ya Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan menyertai. Terima kasih. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan pegawai Bangkalteng. Sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, mari sejenak kita menyiapkan hati dan pikiran kita dalam saat teduh. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari, setiap hari Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru dan menambah pengetahuan. Hari ini kita diberi kesempatan bersekutu untuk saling mendekatkan diri dengan saudara-saudara seiman kita, khususnya sebagai sesama pegawai Bangkalteng. Kiranya kesempatan ini semakin mempererat ikatan persaudaraan kita. Mari kita nyanyi dari nyanyian pembuka Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar.
susah dan derita, kebimbangan telah lenyap. Bersukaya abadi, di sinarmu menyerah. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Kami mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan doa dan bacaan Alkitab, kita akan menyanyi dari NKB 133 ayat 1 dan seterusnya. Syukur padamu Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan memberi berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan hidup selamanya. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan yang kuat dan perkasa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, Raja alam semesta. Engkau yang layak mendapat puji-pujian, hormat dan kemuliaan serta kebesaran. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu semua ada dan diciptakan. Kami naikkan pujian syukur hormat kami Bapa
atas kasih karunia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur sebagaimana kami ada dan ada saat ini, semata-mata pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Kami boleh berada di Bangkalteng ini semata-mata karena Tuhan sendiri yang menempatkan kami di sini. Kami boleh bekerja hanya untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami bersyukur ya Bapa atas segala sesuatu yang boleh terjadi atas kehidupan kami, atas pergumulan masalah hidup kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kami, sehingga kami selalu sentiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa atas kesesakan hidup kami, karena kami tahu ingin belajar bagaimana kami selalu merendahkan diri kami dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Bukankah Engkau telah berkata-kata kepada kami, jangan takut, jangan khawatir, karena itulah janji setia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami, Engkau yang menghibur kami. Terima kasih Bapa di surga, beri kami roh hikmat, roh wahyu, pengertian dan pengenalan akan Engkau, serta takut kepada Engkau ya Bapa, sehingga hidup kami selalu menyerahkan segenap hati dan pikiran kami kepada Engkau. Bapa di surga, Engkau telah berfirman bagi kami, 2-3 orang yang hadir memuji dan memuliakan nama Engkau, Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Kemohon Bapa kuat kuasa Roh Kudus mengurapi tempat ini, mengurapi kami pribadi lepas pribadi, karena kami yakin percaya Roh Kudus yang memerdekakan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri berkata-kata dalam mulut, bibir, lidah kami, dan biarlah firman-Mu tinggal diam dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam segenap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa surga, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Bilangan 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-23. Bilangan 11 ayat 4 sampai 23. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun ke tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapakah perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akulah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akulah yang melahirkannya? Sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk memberikan kepada seluruh bangsa ini,
sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sehingga engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kau ambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekalian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, ada persembahan puji-pujian dari divisi pemasaran dan juga divisi SIMO.
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa kita, berdoa. Kami bersyukur punya Tuhan yang maha baik dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri, tapi Tuhan tetap terus bersama-sama dengan kami di dunia ini. Hari ini kami akan diperlengkapi dan dikenyangkan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berfirman melalui hamba-Mu ini, agar semua orang yang ada di tempat ini maupun yang boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini secara daring boleh mengerti dan memahami maksud kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami sekalian, karena kami siap dan sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bagi kita pada saat ini saya ambil dari Amsal pasal 2 ayat 6. Amsal pasal 2 ayat 6 dengan judul perikop, faedah daripada menuntut hikmat. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Puji syukur karena pada saat ini kita boleh dipertemukan dengan keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun, dengan keyakinan iman bahwa Tuhan boleh menyertai dan memberkati kita. Hari ini firman Tuhan bagi kita, saya berikan tema kunci memperoleh hikmat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini di tangan saya ada yang cek. Bapak Ibu Saudara, hari ini di tangan saya membawa beberapa kunci ya. Ada kunci pagar, ada kunci pintu depan, ada kunci pintu samping, bahkan ada kunci kamar. Singkatnya, ketika saya ingin membuka kunci pintu kamar, maka saya harus membukanya dengan kunci kamar juga. Kalau saya membuka pintu kamar dengan kunci pagar, otomatis tidak terbukalah pintu tersebut. Artinya apa? Hanya ada satu kunci yang pas untuk membuka pintu tersebut. Karena di bagian kunci ini Bapak Ibu Saudara mungkin ada kode-kodenya. Jadi kalau misalkan kita mau membuka pintu depan dengan kunci kamar pasti tidak akan terbuka. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa artinya hanya ada satu kunci yang pas dan cocok untuk membuka pintu tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sama halnya dengan firman Tuhan hari ini yang berbicara tentang faedah daripada menuntut hikmat. Kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo dengan tujuan agar semua orang boleh memiliki hikmat daripada Tuhan. Agar semua orang dengan hikmat itu pula boleh mengerti dan memahami didikan yang baik yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Dan jelas pada pasalnya yang kedua berbicara tentang hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Hikmat adalah pemberian Tuhan. Pada Salomo pada saat ini ia berdoa kepada Tuhan untuk meminta satu hal, yaitu agar Tuhan Allah memberikan ia hikmat. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpikir, kok Salomo hanya minta satu hal? Kok Salomo hanya minta hikmat? Kenapa Salomo tidak minta harta dan kekayaan? Bapak Ibu Saudara, karena ketika seseorang berhikmat, maka ia dapat melakukan banyak hal. Itu yang dipercayai oleh Salomo pada saat itu. Dengan hikmat, Salomo bisa mengambil keputusan yang baik bagi rakyatnya pada saat itu. Dengan hikmat, Salomo pun bisa disebut sebagai raja orang Israel yang bijaksana. Hanya dengan hikmat. Tanpa hikmat, Salomo tidak mampu melakukan apa-apa.
Artinya dengan hikmat Salomo dimampukan untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupannya. Dan dengan hikmat pula Salomo hidup bergelimang berkat yang dasarnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kemudian muncullah sebuah pertanyaan. Bagaimana agar kita boleh memiliki hikmat yang sama seperti Salomo? Jawabannya ada pada ayat 6 tadi Bapak Ibu Saudara, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Artinya kunci agar kita boleh memiliki hikmat adalah datang kepada Tuhan. Dengan kita datang kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kunci untuk boleh memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Maka carilah kunci itu dengan cara datang kepada Tuhan dalam setiap doa yang kita naikkan. Kitab Yakobus pun berkata, berdoa dan datanglah kepada Tuhan agar kamu beroleh hikmat. Hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah rutin bulanan Bangkalteng, dan dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita melalui firman Tuhan hari ini kita semua diingatkan bahwa dalam kehidupan kita sangat memerlukan hikmat yang asalnya dari Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang bekerja di Bangkalteng ini mengemban tugas yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu kita semua yang ada di tempat ini diperlukan datang kepada Tuhan agar beroleh hikmat dan kebijaksanaan. Ketika Bapak Ibu memiliki hikmat dan kebijaksanaan, maka dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segala sesuatu, Tuhan akan menyertai dan memberkati. Oleh sebab itu carilah Tuhan yang adalah sumber hikmat. Dengan berhikmat, maka Bapak Ibu saudara-saudari bisa memutuskan sebuah keputusan yang terbaik agar Bangkalteng bisa terus maju dan terus jaya. Dan bagi para Bapak Ibu yang dipercayakan berada dalam posisi memimpin karyawan di Bangkalteng ini, kiranya diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin semua pegawai yang ada di tempat ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan satupun. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, kuncinya hanya satu, carilah Tuhan, maka Tuhan akan berikan hikmat dalam kehidupan kita. Tuhan akan membantu, Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara melalui hikmat yang kita miliki yang bersumber daripada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersatu dalam doa kita, berdoa. Hari ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami sadar sebagai seorang manusia biasa, kami hanyalah manusia yang lemah dan tak berdaya, bahkan penuh dengan keterbatasan. Tapi kami boleh belajar dari Salomo yang terus mencari Tuhan, agar ia boleh menerima hikmat yang daripada Tuhan itu. Kemudian hikmat itu menuntun kami untuk melakukan banyak hal dengan bimbingan dan penyertaan Tuhan. Hari ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami memohon agar kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami jadikan sebagai rema dalam kami menjalani kehidupan kami. Secara khusus dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang karyawan, sebagai seseorang yang bekerja di Bangkalteng ini. Tuhan akan menyertai, bahkan Tuhan akan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Oleh sebab itu ya Tuhan, jadikanlah kami sebagai pelaku firman Tuhan yang hidup, untuk boleh menjadi berkat dimanapun kami berada.
Hari ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa buat seluruh pengurus yang ada di tempat ini. Buat pimpinan, mari Tuhan, Engkau boleh sertai dan berkati, agar dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang sangat luar biasa, Tuhan kemudian memampukan mereka dalam mengambil setiap keputusan, agar setiap keputusan itu membawa dampak yang baik dalam Bangkalteng ini dan bagi seluruh karyawan yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa buat seluruh pegawai dan juga keluarganya. Mari Tuhan, Engkau boleh sertai dan berkati masing-masing pribadi yang ada di tempat ini, agar Engkau Tuhan boleh memberikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, bahkan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab di tempat ini. Bahkan Engkau Tuhan juga menyertai dan memberkati keluarga mereka masing-masing, agar dalam keluarga Tuhan bertahta dan berkarya di dalamnya, sehingga keluarga ini boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bagi rekan-rekan sekerja yang sedang mengalami sakit, mari Tuhan, Engkau boleh sertai dan berkati. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan penuh iman dan kepercayaan, Tuhan mampu melakukan berbagai macam mujizat. Hari ini kami mau doakan rekan-rekan dan juga keluarga yang sedang sakit, agar Tuhan boleh pulihkan dan sembuhkan, sehingga mereka boleh kembali menjalankan setiap rutinitas tanggung jawab mereka seperti sedia kala. Kami juga berdoa buat seluruh pegawai yang sedang menjalankan dinas. Mari Tuhan, Engkau jaga dan lindungi mereka. Beri mereka hikmat dan tanggung jawab yang sangat luar biasa, sehingga Tuhan boleh berkarya melalui mereka dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Hari ini kami juga ingin berdoa buat pegawai pensiunan Bangkalteng bersama dengan keluarga mereka. Dalam masa pensiun, mari Tuhan, Engkau memberikan mereka kesehatan dan juga kekuatan, bahkan sejahtera ditambahkan oleh Tuhan bagi seluruh pegawai yang telah mengabdikan kehidupan mereka dengan sangat luar biasa di Bangkalteng ini. Tuhan boleh berkarya dalam mereka, bahkan Tuhan boleh menjadikan mereka berkat bagi banyak orang. Hari ini ya Tuhan, kami juga ingin berdoa buat Bangkalteng ini, semoga dapat bertumbuh, semakin berjaya dan mampu bersaing dengan bank-bank lain dimanapun, agar melaluinya dapat tersalurkan berkat Tuhan bagi segala orang yang terlibat di dalam Bangkalteng ini. Hari ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga ingin berdoa buat persekutuan Oikumene Bangkalteng di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau boleh sertai dan berkati, agar persekutuan ini semakin indah, semakin erat, agar nama Tuhan dipuji dan disembah. Kami berdoa bagi kami sekalian yang boleh ambil bagian melayani. Kiranya Tuhan boleh perlengkapi kami dengan hati yang tulus untuk melayani, dan hati yang siap untuk menjadi seorang hamba dimanapun kami berada, sehingga melalui pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah kami ya Tuhan, inilah harapan kami yang akan kami akhiri bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyi dari
Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang. Mari kita berdoa untuk doa persembahan. Selamat malam Allah Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat napas yang masih ada dalam mulut ini Tuhan. Kami bersyukur buat semua apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan lembaga kami Bangkalteng. Sudah sampai sejauh ini Bangkalteng Tuhan bisa berdiri, bisa bertahan dan bisa maju, itu semua karena kasih karunia-Mu, bukan dengan hebat dan gagah perkasa kami. Terima kasih buat sore ini kami boleh berkumpul di tempat ini sebagai sebuah keluarga besar, anak-anak-Mu Tuhan dalam bersekutu. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat apa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa, kalau sebentar kami akan memberi persembahan, Tuhan kami berdoa biar kami memberi dengan penuh sukacita, bukan dengan terpaksa atau bukan karena sesuatu dan lain hal. Kiranya Engkau menerima persembahan ini Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Dan semua orang yang percaya dan siap memberi mengatakan amin. Mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, bait 1 dan seterusnya sambil persembahan diedarkan. Dengan rela
kita menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyi kidung pujian Doa Yabes. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memeruas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapak Ibu Saudara dimohon untuk berdiri, kita bersama menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya.
selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan duduk kembali. Tes. Baik, sampai salaman. Salam. Selamat sore menjelang malam dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Kami dari pengurus Ukimene Pegawai Bangkalteng tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kehadiran kita bersama, baik itu seluruh pegawai yang ada di kantor pusat dan juga teman-teman yang hadir dalam mengikuti secara daring. Terima kasih kepada Divisi Simo dan Divisi Pemasaran yang sudah melayani kita pada sore hari ini, dan secara khusus terima kasih kepada Ibu Vikaris Krisdiana, Sainia dan Tania STH yang sudah melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tentunya kami sangat bersyukur dan tetap berharap bahwa melalui ibadah Ukimene ini kita tetap melaksanakan kegiatan ini di setiap bulannya, walaupun ini sekali dalam satu bulan. Dan terima kasih juga teman-teman dari Simo dan IT juga telah memfasilitasi kita sehingga kita bisa mengikutkan teman-teman yang ada di cabang secara daring. Tentunya melalui kegiatan ini kita berharap bahwa di samping kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan dan kita diberkati, sebagaimana juga teman-teman dari sebelah, dari kalau mereka dalam pengajian tentunya aktif sama sekali dan mereka sangat kuat ya, dan kita berharap bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati dan dipenuhi kuasa oleh Tuhan ini juga harus kuat dalam hal bahwa kita sudah dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga yang sudah diberkati ini punya kekuatan untuk menjadi berkat melalui doa yang kita harapkan melalui persekutuan ibadah kita berdoa buat lembaga kita, kemajuan lembaga kita, terutama juga kepada pengurus, sehingga kita harapkan bank ini semakin kuat dan kita yang orang-orang diberkati dan penuh kuasa ini punya kekuatan untuk bersama-sama menopang di dalam doa dan pengharapan kita. Mungkin itu beberapa hal yang kami sampaikan. Tentunya melalui kegiatan Ukimene ini juga sekiranya dalam pelayanan, dalam kegiatan ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan saya berharap bahwa seluruh pegawai ini kan sudah masuk dalam BA Group ya, baik itu di kantor pusat dan ke seluruh cabang. Sekiranya juga dalam hal-hal yang perlu didoakan itu diinformasikan melalui WA kita, atau mungkin melalui kegiatan kita ini kita harapkan bahwa bukan hanya monoton dalam ibadah saja, tetapi ada inovasi atau kreativitas sehingga menambah, bertumbuh, atau kegiatan itu semakin memicu kita sebagai semangat ya. Silahkan nanti bila bisa dimasukkan dalam BA grup kita, usulan-usulan dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti dari Belis ada yang akan diumumkan terkait dengan ibadah di bulan depan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan kami untuk menyampaikan pengumuman. Yang pertama terkait jumlah kolektor kita pada sore hari ini
adalah 1.261.000 dan ini akan masuk di kas kerohanian, kas oikumene. Kemudian untuk petugas pada bulan Juni adalah divisi keuangan dan akuntansi. Jadi mungkin kepada teman-teman dari divisi keuangan dan akuntansi untuk bisa mempersiapkan diri seperti biasa, nanti bisa dikoordinasikan dengan pengurus oikumene mengenai tanggal, pendeta yang bertugas dan hal lainnya yang kita perlu. Selanjutnya mohon kesediaan Pak Yulianson nanti untuk menyerahkan sumbangan tali kasih kita kepada Ibu Vikaris. Minta tolong kepada Ibu Vikaris dan Pak Yuli untuk bisa mengambil tempat di depan. Terima kasih atas pelayanan. Gak ada fotonya. Baik, nanti mungkin habis ini kita foto bersama dulu ya. Ya. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di ibadah kita berikutnya. Semoga yang ada ini bulan depan datang lagi ditambah dengan yang baru lagi gitu ya. Jadi bukan yang ada terus hilangin. Baik, terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semua ya teman-teman, mungkin bisa minta tolong Pak Satpam foto. Ini puji Tuhan kan agak banyak ini, nah ya cakep nih fotonya, banyak semua sekalian. Selalu yang terbaik, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah